jika nafsumu mengajakmu meninggalkan apa yang telah kami sebutkan daripada wirid-wirid dan zikir, merasa berat untuk melakukannya, enggan mengerjakannya, bangun tidur diajarkan doa, masuk kamar mandi diajarkan doa, keluar kamar mandi diajarkan doa, lalu setelah sholat sunatul fajar diajarkan doa, setelah sholat subuh diajarkan doa dan wirid dan lain sebagainya. Kemudian sampai dengan terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari kita diajarkan untuk melakukan salat duha. Kemudian waktu yang kita miliki yang ada kita manfaatkan dengan 4 hal, diantaranya yang paling utamanya yaitu menyibukkan diri dengan ilmu yang manfaat. Lah kemudian kok ada rasa berat kita melakukannya, males melakukannya. Lah ini ketahuilah bahwa di dalam hati kita telah ditanamkan oleh setan penyakit. Jadi setan menanamkan ke dalam hati kita, dalam diri kita adalah penyakit. Lah bedanya penyakitnya di sini ini bukan seperti penyakit flu, pusing, sakit gigi, perut yang kemudian kita bisa merasakan perihnya, pedihnya. Tapi di sini penyakit ini nggak ada rasa pedihnya. Mungkin dengan ente meninggalkan itu, ente nggak merasa menyesal, nggak merasa kehilangan. Karena apa? Sedang asik, mungkin bermain HP, sedang asik cerita-cerita hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Sehingga ente merasa nggak ada sakit di dalam diri ente. Nah itu setan di situ menanamkan penyakit. Penyakitnya nggak kamu rasakan apa? Membuat kamu meninggalkan sesuatu yang istimewa, membuat kamu meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, membuat kamu membuang modal yang sangat penting dalam kehidupan kamu, yaitu umur, waktu. Tapi kita nggak merasa kehilangan, nggak merasa ada yang sakit. Lah penyakit itu katanya yang ditanamkan oleh setan diantaranya Pak, hubbul jah wal mal, cinta harta, cinta kedudukan. Ya, hubbul mal wal jah, cinta kedudukan, cinta harta dan cinta kedudukan. Nah, di sini diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, fa'iyyak antal tarabihi, awas, hati-hati kamu tertipu dengan itu. Nah, dengannya awas tertipu dengan setan. Jadi kalau kamu tertipu dengan setan, maka kamu ini menjadi bahan ketertawaannya setan. Fatakun dihkatan lahu, kamu akan menjadi dihkatan lahu, ya, pelawak buat setan. Setan akan melihat kita ketawa, setan ketawa. Kenapa? Kamu berhasil ditipu. Kamu meninggalkan kebaikan ini, ketaatan ini, zikir ini, wirid ini, perbuatan ini kamu tinggalkan. Sudah 80. Setan tertawa, setan senang. Kenapa? Obat yang ditanamkan, penyakit yang ditanamkan diri kamu mengenainya. Saya mau tanya, kalau ente jebak temen, ya, ente buat jebakan,
di makanan atau di minuman atau di jalan, ente buat jebakan. Makanan, ente kasih sambal banyak tapi temen ente nggak tahu. Minuman yang mestinya manis ente kasih garam banyak. Kan jebakan itu. Tujuan itu apa? Ngelucu supaya tertawa ketika dia ngelihat dia minum, ketika ngelihat dia terkena jebakan itu. Tapi kalau misalnya dia nggak kena jebakan, kira-kira ente ketawa? Ente seneng? Enggak. Kenapa nggak berhasil? Seperti itu setan. Ketika dijebak kita sama setan, jebakannya itu kita lakukan, tertawa setan. Seperti kita ketika ngasih kopi atau teh tapi asin, kemudian teman kita moro-moro datang langsung minum, seperti minum teh yang biasanya dia minum manis, ini enggak. Ketika dia minum asin, wow, ketawa dia kan, seperti itu setan. Ketika itu dijebak sama setan, ya, meninggalkan wirid, meninggalkan zikir, meninggalkan kebaikan, hal-hal yang manfaat untuk kamu, ya, situ setan berhasil, ya, sehingga kamu menjadi apa? Menjadi bahan, ya, dihkatan lahu, menjadi bahan tertawanya setan, menjadi bahan leluconnya setan, ya, menjadi bahan. Kalau sudah seperti itu, fayuhlikaka wa yaskharu minka, ya, menghancurkan kamu, membinasakan kamu setan, ya, dan menggoda kamu, ya, bahasanya, ngerecei kamu, ya, ngerecei kamu setan, ya. Fa'in jarrabta nafsaka muddatan fil awrat wal ibadat fakanat la tasakidu akasaran aha lakin zaharat rabbatuka fi tahsilil ilmi nafi falam turid bihi illa wajhallahi ta'ala wa darul akhirah fadzalika afdal min nawafil ibadat mahma sahatin niyah. Tapi ketika kamu uji diri kamu, kamu latih diri kamu terus dalam menjalankan wirid, menjalankan ibadah, kebaikan, ketaatan, sampai tidak merasa berat, sampai rasa malas hilang darimu. Nah, itu perlu apa? Perlu terus. Nggak bisa rasa malas itu hilang dengan waktu saat sebentar, nggak bisa. Harus terus dilawan. Si malas, merasa berat melakukan A, melakukan B, lawan. Ketika kamu melawannya, nanti sudah sampai waktunya, kamu sudah merasa enteng melakukannya. Semuanya itu awalnya berat, tapi dengan berjalannya waktu akan menjadi ringan. Jalan 1 kilo bagi orang yang nggak pernah jalan, berat apa enggak? Berat. Tapi kalau orang sudah sering jalan 1 kilo, cuma 1 kilo dekat. Tapi bagi orang yang nggak pernah jalan 1 kilo, waduh deh, nggak mau dia. Kenapa? Dianggapnya jauh. Tapi orang yang sering jalan 1 kilo mek sini toh dekat. Ketika dia latih dirinya terus jalan 1 kilo buat dia akhirnya apa? Dekat. Nanti gitu 2 kilo akan menjadi dekat ketika dia melatih. Ibadah juga gitu, awalnya berat, males menunggangi, kejenuhan menunggangi, ya. Rasa bosan akan datang, rasa malas akan datang, ya. Tapi ketika terus dia lakukan, dia jalankan, ya, dikerjakan, itu akan pergi nanti, ya. Rasa malas akan pergi, ya, rasa bosan akan pergi. Tapi bukan pergi selamanya, bakal datang suatu waktu nanti. Mungkin ketika ente melakukan perjalanan jauh, ya,
melakukan perjalanan jauh, capek dalam perjalanan, lah itu datang kepada kamu. Datang kepada kamu untuk apa? Untuk menghentikan kamu melakukannya. Dia berhasil, besok kamu akan dilakukan seperti itu lagi. Berhasil terus, akhirnya kamu bisa meninggalkan. Tapi ketika kamu walaupun merasa perjalanan jauh, tapi kemudian kamu tetap melakukan, melawan, lah hilang nanti. Seperti para aulia. Karena itu mereka walaupun berpindah dari kota ke kota, bahkan negara, tidak berubah sama sekali aktivitas yang biasa mereka lakukan. Misalnya qiyamul lail, tetap qiyamul lail, membaca Al-Quran, tetap membaca Al-Quran, duha, tetap duha, witir, tetap witir. Kenapa? Itu tadi, berhasil. Lah ketika kamu sudah latih diri kamu dalam beberapa waktu, beberapa saat di dalam wirid, zikir, ketaatan, kebaikan, sehingga rasa malas tidak tidak datang untuk memberatkan dia melakukannya. Justru sebaliknya, dhaharat raghbatuka fi tahsilil ilmi nafi'. Justru yang ada rasa malas sudah nggak ada, hilang dari dia. Yang nampak dari dia adalah apa? Keinginan mendapatkan ilmu yang manfaat. Keinginan mendapatkan ilmu yang manfaat. Lah di situ walam turid bihi ila wajhallah, dan kamu tidak ingin di dalam menjalankannya kecuali karena Allah dan akhirat. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada keinginannya yang lain. Fadzalika afdal min nawafilil ibadat mahma sahatin niyah. Dan itu akan menjadi paling afdalnya ibadah, paling afdalnya ibadah sunnah selama apa? Selama niatnya benar. Jadi kalau kamu sudah nggak merasa males di dalam menjalankannya, kemudian justru kamu lebih tertarik berusaha mendapatkan ilmu yang manfaat, dan tidak ada keinginan kamu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali Allah, kecuali dari Allah, kecuali untuk akhirat dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi paling afdalnya ibadah sunnah selama apa? Selama atau kalau niatnya baik, kalau niatnya bagus. Lah niat bagus itu apa? Niat bagus itu berarti apa? Tidak ada niat di dalam mempelajari ilmu kecuali ingin menegakkan, ingin mengamalkan, menegakkan dan menghidupkan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada niat yang lain. Lah kalau sudah seperti ini menjadi paling afdalnya ibadah sunnah. Menjadi paling afdalnya ibadah sunnah. Walakin asyan fi sihhatin niyah. Lah itu semuanya tergantung apa? Pokoknya ada pada kebagusan niat, kebenaran niat. Jadi menjadi afdalnya ibadah sunnah kalau bagus niatnya. Jadi pokoknya ada di situ. Fa'ilam tasihha fa huwa ma'dinu ghurul juhal wa mazalla aqdamir rijal. Tapi kalau niatnya nggak benar, niatnya buruk, niatnya tujuannya untuk mendapatkan harta, kedudukan, pengikut dan semisalnya, maka ia menjadi tempat tipu dayanya orang-orang bodoh, orang-orang yang tertipu, dan disitulah tempat tergelincirnya para ulama, terplesetnya para ulama. Jadi kalau belum ulama aja akan menjadi tempat wadah dibodohi orang-orang yang tertipu, orang-orang yang tersesat. Yang ulama aja bisa terpeleset, salah jalan, salah langkah, sehingga masuk di dalam tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi sekarang kalau kita ini
dibuat males melakukan kebaikan. Nah, murojaah, menghafal, atau membaca wirid, melakukan yang baik seperti sholat qabliyah ba'diyah, ya, dan semisalnya. Ini berarti kita perlu apa? Perlu mengobati diri kita, karena ada penyakit yang ditanamkan setan dalam diri kita. Kita harus obati. Jangan dirawat itu. Nah, jangan jangan dibiarkan. Nah, malah dipupui, malah disirami, nah, agar itu semakin besar. Lah bayangkan kalau itu penyakit nyata dalam diri kita. Nah, luka, infeksi. Nah, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan akan merusak anggota badan tadi itu. Kalau itu di tangan akan merusak tangan. Bahkan mungkin dari tangan bisa ke yang lainnya. Lah seperti itu penyakit yang ditanamkan setan, jangan dibiarkan. Kalau kamu biarkan, lama kelamaan kamu akan meninggalkan. Yang kamu tinggalkan akan bertambah macamnya. Tadi kamu meninggalkan apa? Murojaah, meninggalkan hafalan. Nanti kamu akan meninggalkan belajar. Nanti kamu akan meninggalkan akan meninggalkan itu terus. Kenapa? Kamu biarkan. Itu seperti penyakit yang infeksi, harus diobati, harus dirawat. Tapi kok kamu merasa enak dalam beribadah, tidak berat. Nah, lihat niatnya. Kalau niatnya bagus, ini paling afdalnya ibadah sunnah. Kalau enggak, perbaiki niat, karena itu menjadi bagus, menjadi paling utama kalau bagus niatnya. Nah, tapi kalau tidak, itu semuanya nggak berarti. Nah, jadi yang membuat kamu seneng ini, membuat kamu semangat apa? Ingin dipuji, ingin dikedepankan, ingin ini, ingin itu daripada hal duniawi. Nah, berarti nggak benar tujuan kamu, percuma. Nah, di situ berarti kewajiban kamu adalah memperbaiki niatnya, agar menjadi paling afdalnya ibadah sunnah, ya, di dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, ya, wallahu a'lam.